Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Ilhil seperti biasa. Kali ini kembali akan membahas seputar P3K, perkembangan penerbitan nomor induk beserta perkembangan penyerahan SK. Nah, di sini di Google saya mengetik seputar penyerahan SK P3K tahun 2024. Nah, di sini banyak beritanya dengan berbagai macam headline-nya. Terjawab sudah, proses penerbitan SKP 3K tahun 2023, bersiap seleksi 2024 dibuka. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu serta kawan-kawan. Jadi meskipun penerbitan NIP belum selesai, itu bisa saja pendaftaran terbaru dibuka. Jadi tidak ada kaitannya dengan proses penetapannya. Karena dia akan karena kerjanya berbeda dan kepanitiaan untuk teknis juga berbeda. Penerbitan NIP dan penyelenggara tes. Nah, jadi tidak ada ini. Tapi ini masih lagi persiapan sesuai dengan informasi yang beredar itu Maret akan dibuka ya tahap 1. Tapi itu merupakan formasi CPNS kalau tidak salah. P3K itu belum. P3K itu sekitar Juni ya. Juni dan di akhir tahunnya. Berdasarkan informasi yang beredar. Nah, di sini banyak. Jadi ada yang membuat judul di sini kabar buruk progres penetapan NI P3K tahun 2023 per 4 Maret. Selamat tinggal THR, masih ada daerah belum usul masuk terbanyak guru. Nah, ini. Jadi maksud dari berita ini kita sudah bisa baca. Maksudnya Pemda itu BKN itu belum menyelesaikan NI-nya ya. Jika NI itu sudah selesai, ini kata pihak BKN ya. Jika NI itu sudah selesai semua, satu daerah itu 100% misalnya, maka tugas BKN atau Kanrek setiap wilayah yang sudah ditentukan itu, tugas mereka sudah selesai. Nah, setelah itu NI itu diberikan ke daerah atau dikirimkan ke daerah. Intinya tugas BKN sudah selesai. Nah, untuk penyerahan, ini kata pihak BKN, untuk penyerahan SK itu murni kewenangan Pemda atau pemerintah daerah masing-masing ya. Baik itu Pemprov, pemerintah provinsi, maupun Pemkot ya, pemerintah kota, maupun Pemkap, pemerintah kabupaten. Jadi Bapak Ibu harus tahu itu. Jadi tidak ada kaitannya pemerintah pusat menahan atau tidak. Nah, itu dia. Nah, di sini sangat banyak beritanya seputar penetapan. Ya, jadi memang benar. Jadi hampir tidak perlu saya lihat atau tidak perlu kita lihat data aslinya ya. Kita bisa bayangkan. Saya yakin 98% Pemda, Pemprov, Pemkap itu pasti mereka akan melakukan penyerahan SK itu setelah Lebaran ya. Tentu tidak perlu juga saya jelaskan, tapi nggak apa-apa nanti saya jelaskan. Bapak Ibu sudah bisa menjawab sebenarnya. Karena jika misalnya bulan puasa diserahkan SK, kemungkinan besar itu mereka berhak mendapatkan THR. Nah, bahkan mungkin gaji 13. Nah, itu. Nah, walaupun sudah saya bahas di salah satu video baru satu kali. Nah, kali ini mungkin adalah video kedua saya kasih tahu. Saya masih ingat lagi Pemkap pertama yang menyerahkan SK P3K formasi tahun 2023 itu adalah Pemkap Mandailing Natal. Nah, itu kabupaten, salah satu kabupaten di daerah Sumatera Utara. Bapak Ibu silahkan cek. Itu daerah pertama yang
melakukan penyerahan SK Pemkapnya. Bapak Ibu silahkan cek. Nah, yang kedua dan seterusnya sampai sekarang itu tidak tahu. Progresnya itu sekarang itu sudah 70.000 lebih dari total khusus guru nih ya Bapak Ibu, khusus guru yang saya ingat itu 230 yang sudah selesai terbit lah bahasanya dari BKN, itu biasanya langsung diserahkan ke daerah, itu sudah 70.000 lebih. Nah, ini saya contohkan di salah satu daerah ya. Salah satu daerah yang apa namanya? Kita cek daerah ini. Oh, ini berita ya bukan ya. Nah, ini berita pojok 1 di sini. Ini daftar daerah tuntas tinggal penyerahan SK. Nah, ini. Nah, ini ada beritanya, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini daerah Pulau Jawa tentunya ini update pertanggal 4 Maret. Ya, hari ini tanggal 4 Maret ya. Nah, ini daerah DIY ya, DIY. Nah, ini formasinya 8 berapa nih? Cuman ini bacanya. Isi daerah 696, nah, ini berarti sisa 2. 694 berarti sisa 2. Biasanya kalau untuk 2 orang itu, kalau misalnya bakalan lama itu Pemda itu akan melakukan pelantikan. Nah, ini progresnya berarti sudah selesai. Ini sudah terbit. Nah, ini daerah Bantul ini berarti masih apa namanya? Dari daerah istimewa Yogyakarta ya, Bantul. Nah, ini baru sekian. Nah, ini daerah Sleman ya. Sleman sudah 100%. Nah, ya 100% kurang ya. Kurang berapa nih? Dari total formasi 400 ini mengisi DRH 487, berarti sisa 1 orang. Nah, ini 1 orang ini apa namanya? Gak tahu ya, lulus mengundurkan diri atau apa ya. Nah, ini ya boleh dikatakan sudah 99%. Nah, berikutnya lagi. Nah, ini juga di daerah Kendal ya. Kendal yang mengisi daerah H866. Nah, ini sudah 100%. Kendal 100%. Kabupaten Kendal. Ini daerah Jogja ya. Yang berikutnya ini sudah banyak juga. Ini Kabupaten Batang ya. 900-an di sini. Nah, ini salah satu daerah ya. Daerah istimewa Yogyakarta. Sudah beberapa daerah rampung lah bahasanya. Tinggal penyerahan itu. Nah, daerah lain juga kurang lebih seperti itu untuk di Pulau Jawa. Yang memang agak lambat itu di daerah Sumatera ya, dan daerah di luar Pulau Jawa. Di daerah Pulau Jawa itu rata-rata cepat. Mungkin apa namanya, timnya lebih ramai atau bagaimana. Padahal mereka juga apa namanya, formasinya banyak. Jika dibandingkan, bisa saja kanreknya itu satu-satu ya. Di DIY ini misalnya satu kanrek. Seperti Surabaya misalnya. Surabaya itu satu kanrek. Karena Jawa Timur itu kan penduduknya ramai. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kalau di daerah luar Pulau Jawa, misalnya di Sumatera yang banyak daerah-daerah terluar terdepan itu 3T itu untuk pengumpulan berkas ini jadi lambat. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau sudah selesai ini, nah kita contohkan yang 100% sajalah. Di Kabupaten Kendal misalnya. Nah, Kabupaten Kendal ini tugas BKN atau kanreknya sudah selesai. Nah, ini NIP-nya sudah diserahkan ke pihak BKD-nya. Nah, nanti akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupatennya. Nah, kapan PJ Bupati misalnya untuk melakukan pelantikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu informasi kali ini. Semoga daerah Bapak Ibu disegerakan. Ya, doa saya pelantikannya di bulan puasa ya tidak apa-apa. Agar misalnya Bapak Ibu guru
ya dapat THR, kan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.